Orang-orang yang bersama Nabi SAW mencintai Nabi ya dengan sepenuh hati, dan cinta ini tak berubah seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW. Mereka siap, seperti Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, dia pemuka kaum Aus dari Ansar. Ya Rasulullah, hazi amwaluna, ini harta-harta kami. Bukan harta dia sendiri, harta-harta orang Ansar Bani Aus ini. Ta'khudhu minha ma tasha', ambil mana yang kamu mau. Wa tada' ma tasha', tinggalkan yang kamu tidak mau. Wallahi lalladhi ta'khudhuhu ahabbu ilaina mimma tada'. Engkau ambil semuanya lebih kami cintai daripada yang kau tinggalkan. Dan andainya engkau inginkan kami menyeberangi lautan untuk berdakwah ini, kami siap. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Masya Allah, itulah cinta yang tak berubah walaupun setelah Nabi wafat. Dan cinta itu sudah diajarkan Nabi SAW. Bagaimana mencintai yang sesungguhnya. Karena hari ini banyak cinta berubah menjadi lagu-lagu cinta atau merangkai-rangkai kata. Ketika disodorkan apa yang harus dilakukan jelas dalam kata dan perbuatan Nabi, mereka tidak siap untuk mengikuti. Nah, sahabat Nabi SAW yang cintanya tak pernah berubah sampai akhir hayatnya, mencintai Nabi seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tidak ada di antara mereka yang melanggar perintahnya. Lihat, Nabi SAW pernah mendengar seorang budak atau seorang anak kecil mengatakan, bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Nabi langsung katakan, jangan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi bolehkan dia orang memujinya, tapi tidak berlebihan dan ghulu yang menyebabkan kesyirikan. Karena Nabi diutus untuk menghilangkan kesyirikan, bukan untuk menyuburkan kultus terhadap Nabi SAW. Ketika Nabi berpesan menjelang wafatnya, Nabi berpesan bahwa ya Allah, jangan sampai kuburanku menjadi tempat peribadatan, idan, menjadi tempat berkumpul-kumpul. Maka sahabat tidak kita dapat dalam riwayat mereka menganjurkan untuk melakukan perjalanan religius untuk ke kuburan Nabi SAW. Mereka mencintai Nabi seperti yang diajarkan Nabi SAW. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Maka tidak kita dapatkan mereka mencari-cari tempat ziarah, destinasi religi yang tidak diajarkan Nabi SAW. Jadi cinta mereka inilah yang sudah mendapat syab legitimasi resmi dari Allah dan Rasulnya SAW, yaitu menjaga sesuatu yang diwariskannya. Nabi tidak wariskan dinar, tidak wariskan dirham, tidak wariskan benda-benda pusaka, tidak wariskan apa lagi? Tidak wariskan apa? Istana. Tapi yang diwariskannya adalah kitabullah dan sunnahnya. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi untuk dipegang, bukan menegakkan sesuatu yang membuat para pengikutnya selalu tegang. Ya, Nabi menyuruh kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya. Karena itulah hakikat cinta. In kunta fi hubbika lahu sadiqan la ta'ta'tahu fa inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Andainya kau jujur dalam mencinta, maka engkau akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai
pasti taat kepada orang yang dicintai, bukan dengan mengarang lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta ada banyak dah, ya, atau membuat amalan-amalan khusus yang tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau dia pulang bersama keluarganya, yang teringat Rasulullah terus. Akhirnya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru hilang gelisahnya. Dia khawatir, karena memang itulah iman, memikirkan keselamatan Rasul lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Ma'asyarul kiram, cuman nanti kalau engkau meninggal dan saya meninggal ya Rasulullah, sekarang kan kalau rindu bisa bertemu langsung, besok di akhirat tentu beda kelasnya. Engkau bersama para nabi, bersama para rasul, tentu saya hanya orang biasa dapat kelas, yaitu menurut beliau. Di akhirat pun risau tidak ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini di akhirat dia risau tak bertemu Nabi SAW. Kita diingatkan jangan mengada-ngada dalam agama karena terancam tak bertemu Nabi. Kita mencari-cari jalan untuk tetap mengada-ngada dalam agama dengan alasan cinta. Padahal Nabi ingatkan kalian akan tertolak nanti bila mengada-ngada dalam agama. Saya ridhu alayya unas, akan datang kepadaku di haud telaga Kausar orang-orang yang a'rifum bil ghurrati wat tahjil, yang aku ketahui dengan bekas wuduk pada diri mereka, karena umat ini dibedakan dari umat lain dengan bekas wuduk di kening di anggota tubuhnya. Fa unadihim, saya panggil, ayo ke sini, silakan minum di telaga Kausar. Kalau minum seteguk takkan dahaga lagi selamanya sampai masuk surga. Tuan-tuan tahu prosesnya, memang seharinya, tapi sehari 1000 tahun. Kiamat itu kan seharinya yaumul qiyamah, ya, yaumul mahsyar, tapi hitungannya 1000 tahun. Minum salah tahu ndak dahaga sampai selesai hisab dan masuk surga. Masuk surga awilnya suruhnya kan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di saat itu ketika dipanggil, kita tentu akan dipanggil Nabi gembira. Pas kajo-kajo udah masuk, tidak teraplikasi, ya, kartu yang Anda masukkan tidak teraplikasi, ternyata kita dijauhkan. Nabi panggil, itu sahabatku, itu umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la ta'lam atau la ta'rif ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Oleh sebab itu mendengar ini kaum muslimin menggigil kita, hendaknya jangan sekali-kali mencintai Nabi dengan cara yang tidak direstui oleh Nabi SAW.